Halo, gimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan baik. Apakah kalian memiliki hobi menjelajah tempat-tempat rahasia yang belum banyak diketahui oleh orang lain? Kalau iya, jangan lewatkan tempat rahasia yang satu ini. Tempat tersebut ternyata menyimpan suatu misteri yang cukup menyeramkan. Yap, sama halnya dengan alur cerita film kali ini, berkisah tentang dua orang YouTuber yang hobinya mengeksplor tempat-tempat rahasia penuh misteri untuk kebutuhan channel mereka. Hingga suatu ketika, mereka ditawarkan ke sebuah tempat yang belum terjamah, yaitu sebuah cabang danau yang terletak di dalam hutan dan sulit dijangkau. Di dalam dasar danau yang akan mereka jelajahi, terdapat sebuah rumah besar beserta isinya. Kondisi rumah serta isinya tetap terpelihara dengan sempurna. Akan tetapi, ada hal mengerikan yang menyambut mereka. Penasaran? Yuk langsung saja masuk ke alur cerita filmnya, The Deep House. Ben dan Tina adalah sepasang kekasih yang berprofesi sebagai content creator atau YouTuber. Mereka suka mengeksplor tempat-tempat seram bahkan bersejarah yang jarang diketahui oleh kebanyakan orang dan membaginya di kanal YouTube mereka. Awal film memperlihatkan Ben dan Tina yang sedang menjelajahi sebuah gedung tua atau sanatorium yang mereka temukan. Menurut warga lokal, gedung tersebut berhantu. Untuk itu, mereka akan memastikannya. Sanatorium itu dulunya merupakan sebuah panti untuk anak-anak. Berhembus kabar jika pada awal 70-an, seorang perawat meracuni beberapa anak. Sebelum pada akhirnya perawat itu bunuh diri dan gedung tersebut ditutup setelah kejadian. Sejak saat itu, perawat tersebut diduga menghantui lorong dan ruangan gedung. Mereka terus mengeksplor tempat tersebut, hingga tiba-tiba saja Ben menghilang dari pandangan Tina. Tina yang tipikal seorang penakut mencoba memanggil Ben serta mencarinya. Ternyata Ben sedang mengerjai Tina yang ketakutan. Ben, I'm freaked out. I'm not really in the mood to. Ben. Gotcha. 3 bulan kemudian memperlihatkan Tina yang sedang latihan menahan nafas di bathtub kamar mandinya. Karena rencananya mereka akan menjelajahi sebuah danau rahasia di barat daya Prancis dengan menyelam. Mereka pun menuju lokasi dengan suasana ceria. Film pun dimulai. Ketika tiba, mereka tidak menemukan tempat yang mereka cari. Mereka merasa jika mereka salah jalan. Untuk itu, Tina berinisiatif bertanya kepada warga setempat. Selagi Tina pergi, Ben merekam tempat tersebut untuk keperluan channelnya. Beberapa saat setelahnya, Tina kembali. Kemudian mereka segera menuju lokasi yang ternyata bukanlah danau rahasia, melainkan banyak pengunjung yang mengetahui tempat tersebut. Membuat Ben merasa kecewa. Selain itu, Ben juga dikecewakan dengan jumlah penonton yang melihat kanal YouTube mereka tentang video sanatorium tidak sesuai harapan. Ben menginginkan jumlah yang lebih besar. Tina mencoba menghibur Ben dengan menyarankan agar mereka menjadi turis untuk sehari dan bersenang-senang seperti para pengunjung yang lain. Awalnya Ben setuju, namun saat Ben membeli minuman, ia bertemu dengan warga lokal bernama Pierre, di mana Pierre menawarkan membawa mereka ke sebuah tempat rahasia dengan sedikit tambahan biaya. Tina yang mendengarnya sedikit ragu karena tadinya mereka hanya akan menjadi turis. Namun Ben mencoba menjelaskan tempat yang akan mereka kunjungi. Tina pun mau nggak mau setuju dengan Ben. It's not worth our time. Apparently it's very perfectly preserved house. Dalam perjalanan, Pierre menjelaskan kembali tempat rahasia yang akan mereka jelajahi, yaitu sebuah cabang danau yang terisolasi yang sulit diakses dan berada di dalam hutan. Daerah yang secara artifisial terendam banjir yang menghancurkan sekitar 50 tahun lalu. Selain itu, terdengar kabar bila wilayah tersebut banyak memberitakan tentang orang-orang hilang, khususnya anak-anak. Tapi baik Ben ataupun Tina tidak terlalu mengkhawatirkan tentang kabar tersebut. Pierre melanjutkan, jika di dalam dasar danau yang akan mereka jelajahi, terdapat sebuah rumah besar beserta isinya yang belum terjamah. Menurut Pierre, kondisi rumah serta isinya tetap terpelihara dengan sempurna. Untuk menuju lokasi danau rahasia, setidaknya mereka harus berjalan kaki karena danau berada jauh di dalam hutan. Setelah menempuh perjalanan yang cukup melelahkan, akhirnya mereka tiba di lokasi.
Segera mereka mempersiapkan peralatan menyelam, juga membawa sebuah drone khusus untuk merekam selama berada di dasar danau sebagai video dokumentasi. Pierre melihat sebuah stiker di tabung oksigen milik Tina dan ia tertarik. Menurut Ben, itu adalah simbol kematian kaum Nasrani. Tapi dengan nada kecil, Pierre mengatakan sesuatu tentang arti simbol tersebut, bahwa arti sebenarnya adalah itu bukan kematian yang terbentang selamanya. Lalu entah mengapa Pierre mengatakan jika itu hanya moto lama keluarganya yang gak perlu diperdulikan dan meminta Ben serta Tina melupakan perkataannya. Kemudian waktunya bagi Ben dan Tina menyelam. Namun sebelum itu, Pierre mengingatkan agar mereka mengikuti tangga di dasar danau untuk menuju lokasi rumah. Setelah semua siap, mereka pun menyelam ke dasar danau mengikuti petunjuk yang telah diberikan Pierre. Saat di dalam danau, Tina mulai menceritakan ketidaknyamanannya dengan Pierre kepada Ben. Ia merasa Pierre orang yang aneh yang selalu menatap ke arah Tina. Kemudian mereka melanjutkan menyelam. Mereka menemukan sebuah mobil Rover tua dengan kondisi yang masih sangat bagus, tidak hancur sedikit pun, mungkin karena air danau, ungkap Ben. Sambil mendengarkan lagu, mereka terus menjelajahi dasar danau hingga menemukan anak tangga yang dikatakan oleh Pierre, bahwa untuk menuju rumah mereka harus mengikuti anak tangga tersebut. Singkat cerita, mereka akhirnya menemukan gerbang menuju rumah yang mereka cari yang berada lebih dari 30 meter ke bawah dasar laut. Di gerbang itu dipasang sebuah patung religi sebagai penangkal dari hal-hal gaib, karena warga lokal masih percaya akan tahayul. Mereka melewati gerbang masuk menuju rumah. Tina merasa aneh setelah melewati gerbang karena semua ikan menghilang. Mereka menemukan pintu ruang bawah tanah milik keluarga Montagnat. Lalu, lagu yang mereka dengar tiba-tiba rusak. Tina meminta Ben mematikannya. Dari atas, Ben memperhatikan bahwa ternyata rumah itu cukup besar. Dia yakin banyak yang bisa mereka temukan. Untuk masuk ke dalam rumah, mereka sedikit kesulitan karena pintu utama nggak bisa terbuka. Selain itu, sekeliling rumah tampak tertutup ranting yang menjalar. Mereka memutuskan mencari jalan masuk lain melalui sebuah jendela di lantai atas yang terbuka, di mana mereka sempat dikagetkan dengan kemunculan seekor ikan lele besar yang keluar dari dalam rumah. Selanjutnya, mereka mengirim drone untuk masuk terlebih dahulu dan disusul oleh Tina dan Ben. Rumah tersebut dilengkapi dengan perabotan yang masih utuh tanpa rusak sedikit pun. Selama menyelam, mereka merekam aktivitas mereka, juga nggak lupa memeriksa sisa tabung oksigen mereka, dan semua masih tampak baik-baik saja. Mereka melanjutkan menjelajahi setiap ruangan. Entah mengapa Tina mendengar bisikan dan mengira itu adalah Ben, padahal Ben tidak berkata apapun. Ben berkata mungkin itu hanya gangguan frekuensi jarak jauh yang Tina dengar. Mereka kembali melanjutkan dan menemukan sebuah lukisan keluarga Montagnat. Tina dan Ben sempat mengambil gambar mereka. Tina, comment, like, share. Selanjutnya mereka masuk ke kamar tidur. Anehnya, barang-barang di sana baik elektronik serta perabotan yang lain tidak ada yang rusak. Mereka juga menemukan tumpukan foto anak-anak. Ben dikagetkan dengan bayangan seseorang yang berada di dalam sebuah kelambu tempat tidur, tapi Tina tidak melihatnya. Mereka lalu memeriksa dan gak menemukan apa-apa di dalam kelambu tersebut. Knock it off. Nothing, just a shadow. Kemudian drone milik Ben mengalami gangguan. Ben pun menyalakan ulang drone-nya. Mereka melanjutkan menyelam menjelajah menuju lantai bawah. Mereka menemukan goresan-goresan cakaran yang ada di dinding, disambut dengan suara lantunan piano. Tina dan Ben kaget. Mereka segera memeriksa asal suara tersebut melalui drone. Ben berasumsi suara piano yang mereka dengar akibat korosi dari air yang membuat piano berbunyi. Lalu entah mengapa drone mereka mendeteksi sebuah pergerakan yang tidak tampak apapun di ruang makan. Ben berkata mungkin itu hanya ikan yang masuk melalui cerobong asap. Intinya, Ben mencoba menjelaskan sesuatu yang sebenarnya juga dia nggak mengerti hanya untuk membuat Tina tenang.
Tina mulai merasa tempat itu ada yang salah dengan semua keanehan yang mereka alami. Ben mengakui tapi mencoba bertahan hanya untuk mendapatkan penonton yang banyak bagi channelnya. Selanjutnya, kembali mereka menjelajahi ruangan-ruangan yang lain. Mereka menemukan beberapa poster serta artikel yang ditempel di dinding, di mana poster-poster ataupun artikel tersebut memberitakan tentang orang-orang hilang, khususnya anak-anak. Kemudian, mereka menuju dapur. Di dapur, drone milik Ben mati dan menyala kembali bersamaan dengan terlihatnya patung Tuhan Yesus yang sempat membuat mereka kaget. What's up with Tom? Jesus, Tom, don't do this. Mereka masuk menyusul keberadaan drone. Mereka menemukan sebuah pintu yang diblokir oleh patung Yesus yang tersalib tadi dengan ukuran besar. Ben dan Tina membukanya, lalu mereka masuk ke ruangan tersebut. Ben dan Tina menemukan roll film Super 8 yang sama sekali nggak rusak. Selain itu, di dalamnya mereka dikagetkan dengan penemuan dua mayat, pria dan wanita dirantai, serta wajahnya ditutupi oleh topeng. Tampak kedua mayat tersebut dalam keadaan penyiksaan, tergantung di atas pentagram pemuja setan. Sepertinya, kedua mayat itu dirantai dalam keadaan hidup sebelum banjir. Kondisi dari kedua mayat juga dalam keadaan baik, masih utuh, nggak membusuk yang seharusnya menjadi tengkorak. Lalu, Ben melihat sebuah ruangan lain. Ia pun masuk untuk memeriksa. Ben terkejut mengetahui jika ruangan itu berisi potongan bagian tubuh manusia. Ben segera mengajak Tina keluar tanpa memberitahukan Tina apa yang dia temukan di ruangan itu. Ben dan Tina mencoba melarikan diri keluar melalui jendela awal tempat mereka masuk. Akan tetapi jendela yang mereka masuki tiba-tiba terhalang oleh dinding bata. Tina semakin panik karena mereka terkurung. Ben mencoba membuat Tina tenang, akan tetapi Tina justru melihat penampakan wanita di belakang Ben yang membuat dia histeris. Namun, ketika Ben menoleh ke belakang, dia tidak melihat penampakan seperti yang dikatakan Tina. Ben berjanji bahwa mereka akan segera keluar. Mereka menuju ruang bawah, mencari jalan lain melalui jendela-jendela. Akan tetapi seluruh jendela tertutup ranting-ranting dan kacanya sulit untuk dipecahkan. Baik jendela maupun pintu nggak bisa terbuka. Tina melihat seekor ikan lele yang sempat mereka lihat di awal sewaktu masuk muncul kembali. Mereka lalu mengikuti ikan tersebut berharap menemukan jalan keluar. Ikan itu menuju ruang bawah tanah tempat kedua mayat dirantai. Tapi mereka justru kehilangan ikan tersebut. Tina melihat sebuah sumur di atas kedua mayat tersebut, namun pintunya terhalang oleh penutup besi. Anehnya, Tina nggak melihat keberadaan Ben. Ia juga menyadari jika kedua mayat itu tiba-tiba menghilang sama halnya dengan Ben yang menghilang. Dengan kepanikan, Tina mencoba mencari Ben. Namun Tina tiba-tiba diserang sesuatu dan tersangkut di jeruji rantai. Entah apa yang terjadi, serangan itu tiba-tiba berhenti. Ben juga muncul di hadapan Tina, mencoba membantu melepaskan jeruji yang tersangkut di Tina. Tapi anehnya Ben tidak mendengar teriakan Tina, padahal dia berada di belakangnya. Kedua mayat yang sebelumnya hilang menurut Tina, ternyata masih berada di tempatnya. Karena rasa penasaran, Ben melepas topeng dari mayat tersebut dan mengungkapkan bahwa mereka adalah suami istri dari keluarga Monteknak yang merupakan pemilik rumah. Kemudian, kedua mayat itu tiba-tiba hidup kembali, mengejar Tina dan Ben di dalam rumah. Untuk sementara, mereka berhasil menghindar. Mereka mencoba melarikan diri melalui cerobong asap. Ben mengikat tubuh Tina yang disambungkan ke tubuhnya agar tidak terpisah. Saat mereka mulai menyusuri cerobong asap, tiba-tiba porosnya runtuh, menyebabkan mereka terjebak di lantai yang berbeda. Tina berada di bawah ruang makan, sedangkan Ben berada di kamar tidur lantai atas. Mereka berdua saling mencari dan memanggil satu sama lain. Intinya mereka sama-sama terjebak.
Ben menemukan silsilah keluarga Montagnac dan mengungkapkan sebuah fakta bahwa ternyata Pierre adalah bagian dari keluarga Montagnac. Pierre merupakan putra dari keluarga Montagnac. Dia sengaja memikat para turis, bahkan mereka, untuk masuk ke rumah tersebut. Ben memantau Tina lewat drone-nya melalui monitor yang terpasang di tangannya. Sebelum sempat Ben memperingatkan Tina jika ada sesuatu di ruang makan, tiba-tiba pintu kamar tempat Ben berada terbuka dengan sendiri. Muncullah sesosok mayat hidup wanita masuk ke kamar itu. Ben bersembunyi di bawah kasur hingga akhirnya dia diserang oleh mayat hidup tersebut yang merupakan putri dari Montagnac bernama Sarah. Tidak hanya Ben yang diserang, Tina juga mengalami hal yang sama. Ia diserang oleh Montagnac. Tina berhasil menghindar menuju lantai atas dan menemukan Ben dalam kondisi hanya berdiri terdiam. Tampaknya, Ben di bawah kendali Sarah, putri Montagnac, sehingga tingkah Ben sangat berbeda. I'm better now. Okay. Follow me. What? Snap out of it. Selagi Tina mencoba menyadarkan Ben, ia merasakan sesuatu yang bergerak masuk ke dalam baju selamnya dan menuju ke dalam masker oksigen. Tina ketakutan melihat seekor ular kecil menjalar di wajahnya. Ben lalu berkata sesuatu yang mengerikan, bahwa rumah ini tahu akan ketakutan Tina terhadap seekor ular. Ben meminta Tina membiarkan ular itu masuk ke mulutnya. Tentu saja Tina nggak membiarkannya. Ia melepaskan masker oksigen, kemudian ular itu menghilang. Selanjutnya, Ben mengajak Tina ke suatu tempat. Ben berkata bahwa ia tahu jalan keluar. Tina pun mengikuti Ben. Namun, bukannya jalan keluar yang mereka temukan. Ben membawa Tina ke ruang tersembunyi di ruang bawah tanah. Ben berkata ini adalah tempat di mana semuanya dimulai. Gak ada jalan keluar, dan berkata tempat itu adalah tempat mereka sekarang karena mereka terpilih. Lalu, muncul rekaman video dari layar proyeksi yang ada di ruang tersebut. Video itu memperlihatkan aktivitas keluarga Montagnac dengan anaknya Pierre semasa Montagnac masih hidup. Mereka adalah keluarga pemuja setan di mana mereka menculik anak-anak dari peternakan terdekat untuk dikorbankan. Tina sadar jika Pierre menjebak mereka. Video itu juga memperlihatkan warga lokal datang untuk membalaskan dendam anak mereka. Mereka membunuh Sarah di ranjangnya, tapi Pierre berhasil kabur. Tiba-tiba Sarah muncul dari balik layar. Di bawah pengaruh Sarah, Ben mencoba meyakinkan Tina untuk bergabung dengan keluarga Montagnac. Tentu saja Tina menolaknya dan pergi masuk melalui layar tersebut. Panik dengan pasokan oksigen yang hampir habis, Tina mencoba melarikan diri di mana dia menemukan sebuah lorong yang mengarah keluar. Tetapi Ben mengejarnya dan mencoba membunuh Tina. Tina melawan dengan melukai Ben menggunakan pisau selam miliknya. Hal itu ternyata menyadarkan Ben dari pengaruh Sarah. Segera mereka hendak pergi keluar untuk melarikan diri. Sayangnya, sebelum itu terjadi, Sarah menikam Ben sampai tewas. Keluarga Montagnac kembali menyerang Tina, berusaha menangkapnya. Tina dengan sekuat tenaga mencoba meloloskan diri menuju lorong yang berada di atasnya mengarah kembali ke danau. Tabung oksigen miliknya telah habis. Dengan kemampuan yang terbatas, akhirnya ia berhasil melarikan diri dari hantu keluarga Montagnac. Akan tetapi, tepat di bawah permukaan air, sisa udara dari masker oksigennya keluar. Itu artinya dia benar-benar kehabisan oksigen dan gak sanggup mencapai permukaan danau. Pada akhirnya, Tina tewas tenggelam, menyusul Ben yang telah lebih dulu pergi. Di akhir scene, Pierre kembali menjebak para turis yang hobi mengeksplor tempat-tempat rahasia dan sulit diakses. Kemudian, film pun berakhir dengan menyedihkan.